Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita mempelajari rukun-rukun Islam. Mempelajari rukun-rukun Islam. Ada berapa rukun Islam, anak-anak? 5. Nomor 1. Nomor 2. Mendirikan sholat 5 waktu. Nomor 3. Mengeluarkan zakat. Nomor 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Nomor 5. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Rukun-rukun Islam ini wajib kita tunaikan semua. Wajib kita tunaikan semua. Yang pertama, syarat orang itu menjadi Islam harus membaca 2 kalimat syahadat sejak baligh. Kalau sudah baligh, maka wajib membaca 2 kalimat syahadat. Kapan manusia itu baligh? Kalau orang perempuan biasanya sudah berumur 9 tahun. Kalau orang laki-laki biasanya berumur 15 tahun. Tapi itu belum tidak menjadi patokan. Kalau anak sekarang, anak laki-laki umur 14 tahun itu sudah senang pada wanita, sudah bermimpi dengan wanita, maka itu sudah dikatakan jadi baliknya tidak nunggu 15 tahun. Kemudian mendirikan sholat. Sholat itu yang wajib kita laksanakan ada berapa kali? Ada berapa kali? Ada 5. Yang pertama sholat subuh. Nomor 2 sholat zuhur. Nomor 3 sholat asar. Nomor 4 sholat maghrib. Yang terakhir nomor 5 sholat isya. Nah, itu wajib kita laksanakan dalam sehari semalam. Kalau tidak dilaksanakan maka berdosa karena yang dinamakan wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Pintar anak-anak. Selanjutnya, yang rukun Islam yang nomor 3 ialah mengeluarkan zakat. Jadi zakat itu bukan hanya di bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri, itu bukan hanya itu zakat. Jadi zakat itu namanya zakat fitrah. Zakat itu ada banyak macamnya. Ada zakat harta, ada zakat perniagaan, ada zakat fitrah, ada zakat harta temuan, ada zakat emas, ada zakat perdagangan, banyak. Zakat itu wajib ditunaikan. Zakat itu wajib diberikan kepada nomor 1 orang fakir. Orang fakir itu ialah orang yang berpenghasilan sangat sedikit sekali. Seumpama kebutuhannya itu 50.000 dalam sehari, dia hanya menghasilkan uang hanya 20.000. Jadi masih minus 30.000. Dia itu dinamakan orang fakir.
orang fakir. Yang kedua ialah orang miskin. Orang miskin itu ialah orang yang berpenghasilan sedikit lebih besar daripada orang fakir. Seumpama kebutuhannya itu 50.000 dalam sehari, maka dia hanya menghasilkan 40.000 dalam sehari, hanya minus 10.000. Itu dinamakan miskin. Kemudian yang ketiga itu ialah orang yang mu'allaf. Mu'allaf itu ialah orang yang baru masuk Islam. Mereka itu diberikan zakatnya, diberikan zakat kepada mereka agar agama Islamnya menjadi kuat. Atau sesama Muslim tapi dia punya pengikut yang banyak, itu bisa diberikan. Kemudian kepada orang musafir, zakat diberikan kepada orang musafir yang lewat di tempat zakat itu, maka zakat boleh diberikan kepada mereka. Orang yang mempunyai hutang, dia tidak kuat, tidak mampu membayar, maka boleh zakat itu diberikan kepada orang tersebut agar bisa membayar hutangnya. Itu di antara zakat itu diberikan kepada mereka. Kemudian rukun Islam yang nomor 4 itu berpuasa di bulan Ramadan. Apa ini sudah berpuasa semua bulan Ramadan kemarin? Sudah berpuasa semua 1 hari penuh? Berpuasa semua 1 hari penuh? Setengah hari apa seharian? Wah, pintar anak-anak. Begitu harus dilatih. Jadi puasa itu harus penuh 1 hari. Berpuasa ini wajib. Kalau kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka wajib berpuasa di bulan Ramadan dengan cara di waktu malam itu wajib berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di bulan Ramadan tahun ini fardhu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya wajib di waktu mah. Jangan sampai niatnya setelah subuh, maka puasanya tidak sah. Tapi meskipun puasanya tidak sah, dia wajib menahan dahaga dan menahan haus dan dahaga. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi puasanya tidak dianggap, yakni dia masih punya tanggungan puasa, wajib nanti dibayar setelah bulan Ramadan. Yang kelima adalah naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak usah. Mampu dalam ongkos pulang pergi ke Mekah itu berapa?
Dan ongkos makan di sana berapa? Dan ongkos biaya hidup orang yang menjadi tanggungannya atau keluarganya berapa? Dia harus mampu. Kalau tidak mampu tidak usah berangkat. Kalau orang itu mampu tapi tidak menunaikan haji, maka dia berdosa. Bahkan kalau dia meninggal dalam keadaan mampu tapi belum melaksanakan haji, maka diambil dari harta peninggalannya untuk dihajikan. Apakah sudah ngerti anak-anak rukun Islam ini? Ya, itulah rukun Islam yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab agar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.